Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teman Belajar. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan subtes literasi bahasa Indonesia. Soal yang pertama, soal nomor 25, gagasan utama paragraf ketiga teks tersebut adalah, gagasan utama di paragraf ketiga. Paragraf ketiganya dimulai dari kalimat 8. Nah, gagasan utama itu merupakan dasar pengembangan sebuah paragraf. Dan gagasan utama itu selalu didukung oleh kalimat-kalimat penjelas di setelah kalimatnya. Jadi, jika ada sebuah kalimat yang merupakan gagasan utama, maka tentu di kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas dari gagasan utama tadi. Oke, kita baca dulu di paragraf ketiga. Apabila dibandingkan dengan negara lain, kontribusi sektor kelautan Indonesia masih rendah. Kemudian lanjut, beberapa negara seperti RRC, Amerika Serikat, dan Norwegia, kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional mereka sudah lebih 30% dan seterusnya. Oke, kalau kita lihat dan kalau kita baca, kita bisa menemukan gagasan utamanya itu ada di kalimat pertama, yaitu mengatakan bahwa kontribusi sektor kelautan Indonesia masih relatif rendah. Kemudian apa kalimat penjelasnya? Nah, kalimat penjelasnya ada di kalimat 9 dengan memaparkan contoh-contoh negara yang sektor kelautannya sudah melebihi 30%. Berarti, kalau kita lihat di opsi jawaban, opsi yang paling tepat adalah opsi yang E, yaitu kontribusi sektor kelautan Indonesia terhadap PDB nasional masih rendah. Kemudian lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 26, diksi atau kata yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Oke, kita analisis masing-masing opsi jawaban. Opsi yang A, kalimat 1, pertumbuhan ekonomi dunia secara agregat cenderung meningkat. Oke, di sini ada diksi atau kata yang salah penggunaannya. Di sini kata agregat. Nah, agregat ini seharusnya diubah menjadi agregatif. Kenapa? Karena kalimat ini merujuk kepada kata sifat. Berarti jika seperti itu, maka agregat harus diubah menjadi agregatif. Berarti jika seperti itu, maka diksi yang tidak tepat terdapat pada kalimat 1 atau opsi yang A. Oke, opsi yang lainnya tidak perlu kita analisis. Lanjut ke soal selanjutnya. Ke soal nomor 27, kesalahan penggunaan tanda baca ditemukan pada kalimat. Kita analisis masing-masing opsi jawaban. Ke opsi yang A, kalimat ketiga, World and Economic Forum atau WEF tahun 2001 memprediksi bahwa kawasan ini akan menjadi leader bagi kawasan lain dalam kurun waktu 2 dekade mendatang. Oke, kalau kita lihat di kalimat ketiga ini tidak ada satupun tanda baca. Oke, tapi ada tanda titik. Tanda titiknya tidak perlu kita analisis ya. Kenapa? Karena tanda titik itu memang selalu ada di setiap kalimat atau di setiap akhir kata dalam sebuah kalimat. Kita fokus ke tanda baca yang lain. Nah, di kalimat ketiga ini tidak ada satupun tanda baca. Tetapi kalau kita lihat kalimat ketiga ini memang tidak memerlukan tanda baca. Kenapa? Karena kalimat ketiga ini merupakan satu kalimat yang utuh dan tidak boleh ada tanda baca yang mengapitnya atau yang memisahkannya seperti tanda baca koma, tanda baca titik koma, atau yang lainnya. Berarti penggunaannya sudah tepat dan opsi A bukan jawabannya. Opsi yang B, kalimat keempat. Kalimat keempat ada di mana nih? Oke. Nah, di sini ya. Mungkin lupa tipe. Oke, kita lanjut. Salah satu hal menarik berdasarkan kajian WEF, variabel terpenting dari pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut adalah sektor kelautan. Oke, ada tanda baca koma. Nah, penggunaan tanda baca koma di kalimat ini sudah tepat. Kenapa? Karena salah satu syarat penggunaan tanda baca koma adalah digunakan untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi agar kalimat tersebut tidak mengandung unsur salah baca atau salah pengertian. Berarti di kalimat keempat ini penggunaannya sudah tepat. Kemudian lanjut ke opsi yang C, kalimat kelima. Indonesia sebagai negara kepulauan di Asia Pasifik diyakini oleh Bank Pembangunan ASEAN dan Dunia akan memegang peranan kunci dalam pertumbuhan kawasan Asia Pasifik, sebagaimana prediksi WEF tersebut. Nah, di kalimat kelima ini ada satu tanda baca, yaitu tanda baca koma.
Nah, penggunaannya ini sudah tepat karena untuk mengapit keterangan aposisi atau mengapit antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya agar tidak salah baca atau pengertian. Nah, selain ini seharusnya juga ada tanda baca yang perlu ditambahkan di kata setelah kata apasifik dan sebelum kata sebagaimana. Kenapa? Karena ini juga merupakan dua kalimat yang tidak setara. Seharusnya ditambahkan tanda baca koma untuk mengapitnya juga agar kalimat tersebut tidak mengandung salah baca atau pengertian. Salah baca atau salah pengertian berarti jika kita baca, Indonesia sebagai negara kepulauan di Asia Pasifik diyakini oleh Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia akan memegang peranan kunci dalam pertumbuhan kawasan Asia Pasifik, sebagaimana prediksi WEF tersebut. Nah, kalau kita tambahkan tanda baca koma, maka terdengar kalimatnya lebih tepat, jadi tidak mengandung salah baca atau salah pengertian. Berarti kesalahan penggunaan tanda baca ditemukan di kalimat kelima atau opsi yang C. Kita baca dulu opsi yang D. Opsi yang D kalimat 6. Kalimat 6 ada di mana? Oke, ini lagi juga lupa ya. Kalimat 6 ada di sini. Hal ini sangat beralasan mengingat studi yang dilakukan oleh IPB menunjukkan bahwa hingga tahun 1998 sektor kelautan menyumbang 20,6% produk domestik bruto atau PDB nasional. Oke, ini juga tidak ada masalah dan tidak ada memang tanda baca. Oke, tanda bacanya ada di sini, tapi tanda baca koma memang digunakan untuk mengapit angka persen atau bilangan seperti ini. Jadi opsi yang D bukan jawabannya karena penggunaannya sudah tepat. Kemudian kalimat ketujuh, perkembangan sektor kelautan dibandingkan dengan sektor lainnya dipaparkan berikut. Oke, ini titik 2 memang penggunaannya sudah tepat untuk menjelaskan hal yang akan dipaparkan selanjutnya. Nah, sebenarnya di teks ini memang ada tabel setelah kata berikut ini atau di bawah kata berikut ini, tapi tidak saya tampilkan. Kenapa? Karena tidak ada soal yang mengharuskan kita untuk membaca tabelnya. Nanti ada soal yang mengharuskan kita membaca tabelnya, maka saya tampilkan. Oke, berarti bukan opsi yang E juga jawabannya. Berarti untuk soal nomor 27 memang yang paling tepat adalah opsi yang C. Kemudian soal nomor 28, mengapa Indonesia memiliki peran kunci dalam pertumbuhan di Asia Pasifik? Oke, ini dijelaskan di kalimat 5 paragraf kedua. Indonesia sebagai negara kepulauan di Asia Pasifik diyakini oleh Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia akan memegang peranan kunci dalam pertumbuhan kawasan Asia Pasifik sebagaimana prediksi WEF tersebut. Hal ini sangat beralasan mengingat studi yang dilakukan oleh IPB menunjukkan bahwa hingga tahun 1998, sektor kelautan menyumbang 20,6% produk domestik bruto atau PDB nasional. Oke, di sini ada kata kunci hal ini. Hal ini merujuk pada Indonesia yang diyakini merupakan peranan kunci dalam pertumbuhan kawasan Asia Pasifik. Nah, jika seperti itu, kemungkinan yang menyebabkan Indonesia memiliki peran kunci dalam pertumbuhan Asia Pasifik adalah karena studi IPB yang dilakukan menunjukkan bahwa hingga tahun 1998 sektor kelautan menyumbang 20,6% produk domestik bruto nasional. Berarti jika seperti itu, opsi yang paling tepat adalah opsi yang C, yaitu Indonesia memiliki peran kunci dalam pertumbuhan di Asia Pasifik karena PDB nasional Indonesia dari sektor kelautan sudah mencapai 20,6%. Soal nomor 29, kalimat yang tidak efektif adalah kalimat, kita analisis masing-masing opsi jawaban ke opsi yang A, kalimat 5 dan 6. Nah, kalimat 5 tadi sudah kita baca. Di sini kalimat 5 memang ada penggunaan tanda baca yang tidak tepat. Berarti jika ada penggunaan tanda baca tidak tepat, kemungkinan ini juga merupakan kalimat yang tidak efektif. Jadi, kemungkinan jawabannya adalah opsi yang A. Tapi kita simpan dulu, kita perhatikan dulu kalimat 6-nya. Apakah kalimat 6-nya juga ada kalimat yang tidak efektif? Kita baca dulu kalimat 6. Hal ini sangat beralasan mengingat studi yang dilakukan oleh IPB menunjukkan bahwa hingga tahun 1998, sektor kelautan menyumbang 20,6% produk domestik bruto PDB nasional. Nah, di kalimat 6 ini tidak ada masalah, kalimatnya sudah efektif. Berarti
Jika seperti itu, kalimat 5 tidak efektif, kalimat 6 efektif. Kemungkinan bisa jadi jawabannya adalah opsi yang A, tapi kita cari dulu opsi di mana kalimatnya dua kalimatnya itu sama-sama tidak efektif. Opsi yang A kita simpan dulu. Opsi yang B, kalimat ke-7 dan kalimat 8. Kalimat ke-7, perkembangan sektor kelautan dibandingkan dengan sektor lainnya dipaparkan berikut. Oke, ini juga tidak ada masalah. Kita lanjut ke kalimat 8. Apabila dibandingkan dengan negara lain, kontribusi sektor kelautan Indonesia masih relatif rendah. Ini juga tidak ada masalah, dan penggunaan tanda bacanya juga sudah tepat untuk memisahkan dua kalimat yang tidak setara, berarti bukan opsi yang B jawabannya. Opsi yang C, kalimat 9 dan 10. Oke, kita ke kalimat 9 dulu. Beberapa negara seperti RRC, Amerika Serikat, dan Norwegia, kontribusi sektor kelautan terhadap PDB nasional mereka sudah lebih 30% sebagai contoh RRC. Sektor kelautan di negara tersebut pada tahun 1999 telah menyumbangkan nilai sebesar 1.846 miliar yuan atau sekitar 48,4% dari PDB nasionalnya. Oke, ini tidak ada masalah, tanda baca komanya juga sudah tepat karena digunakan dalam kata pemerincian. Kita lanjut ke kalimat 10. Sementara itu, Amerika Serikat dengan potensi keanekaragaman hayati laut yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia, tahun 1994 bisa meraup devisa dari industri kelautan sebesar 14 miliar dolar. Oke, ini juga tidak ada masalah dan penggunaan tanda baca komanya juga sudah tepat digunakan setelah konjungsi, kemudian ini juga tepat karena mengapit dua kalimat yang tidak setara, berarti bukan opsi yang C jawabannya, opsi yang D. Kalimat 11 dan 12, kita ke kalimat 11 terlebih dahulu. Indonesia yang mempunyai wilayah laut yang cukup luas yang dikenal dengan potensi keanekaragaman hayati laut yang tinggi, kontribusi ekonomi sektor kelautan pada tahun 1998 sebesar 20,6% dari PDB nasionalnya. Oke, di kalimat 11 ini tidak ada penggunaan tanda baca dan memang sudah tepat. Kenapa? Karena tidak perlu menggunakan tanda baca. Tetapi ada yang jadi masalah di kalimat 11 ini. Kenapa? Yang jadi masalahnya adalah tidak adanya predikat dalam kalimat ini. Nah, salah satu syarat kalimat efektif, syarat kalimat efektif itu sekurang-kurangnya harus memiliki subjek dan predikat. Nah, jika tidak ada subjeknya, maka kalimatnya tidak efektif. Begitupun jika tidak ada predikatnya, maka itu juga tidak akan efektif. Tetapi jika keterangannya atau objeknya yang tidak ada, itu tidak masalah. Yang fokusannya di sini adalah jika sebuah kalimat tidak memiliki subjek atau predikat, maka itu merupakan kalimat yang tidak efektif. Nah, kalimat 11 ini hanya ada subjeknya, yaitu Indonesia yang mempunyai wilayah cukup luas, sedangkan predikatnya atau penjelasannya itu tidak ada. Nah, apa sih yang dimaksud predikat itu? Jadi subjek ini merupakan pokok bahasan. Sedangkan predikatnya adalah pembahasan lanjutan. Pembahasan lanjutan dari subjek tadi. Nah, di sini hanya membahas bahwa Indonesia itu mempunyai wilayah laut yang cukup luas yang dikenal dengan potensi keanekaragaman hayati yang tinggi dan seterusnya. Jadi tidak ada predikat atau penjelasannya dari pokok bahasan tersebut. Nah, contoh kalimat yang memiliki subjek dan predikat nih, contohnya. Ibu merawat tanaman di halaman rumah. Nah, ibu ini sebagai subjek, kemudian merawat ini sebagai predikat, kemudian tanaman sebagai objek, dan di halaman rumah itu merupakan keterangan tempat. Jadi, jika syarat kalimat efektif itu sekurang-kurangnya ada
kalimat ini. Ada ibu merawat atau ada subjek dan predikatnya. Kalau kata tanamannya tidak ada, itu masih efektif. Kalau keterangannya tidak ada, itu juga masih efektif. Tetapi sekurang-kurangnya itu harus minimal memiliki subjek dan predikat. Nah, di kalimat 11 ini tidak memiliki predikat atau penjelasan lanjutan dari Indonesia yang memiliki laut cukup luas itu tadi. Oke, terus apa ini yang panjang-panjang ini? Nah, ini masih sama, masih lanjutan sebelumnya, tetapi belum membahas secara keseluruhan dari keragaman hayati laut Indonesia itu. Jadi, kalimat 11 ini walaupun panjang, tetapi ini masih dalam satu subjek atau satu pokok pembahasan yang dibahas. Berarti jika seperti itu, kalimat 11 tidak efektif. Kemudian kita lanjut coba kalimat 12. Namun demikian, jika dikaji secara menyeluruh, sektor kelautan mempunyai prospek cukup besar dalam sumbangannya terhadap pembangunan nasional. Oke, ini sudah tepat sih. Kemudian tanda baca komanya juga tepat setelah konjungsi, tetapi ada konjungsi yang salah katanya. Seharusnya bukan namun demikian, tapi walaupun demikian. Kalau kita gunakan namun demikian, itu kalimatnya terdengar rancu, jadi harus sesuaikan dengan konjungsinya. Nah, jadi jika seperti itu, maka kalimat 12 juga tidak efektif. Berarti soal nomor 29, kalimat yang tidak efektif adalah kalimat 11 dan 12, opsi yang D. Oke, lanjut soal nomor 30 masih dengan teks yang sama. Simpulan isi teks tersebut adalah soalnya terkait dengan simpulan. Artinya, jika simpulan itu harus memuat setiap ide pokok atau inti pembahasan dari setiap paragraf dalam sebuah teks atau kalimat. Nah, jika seperti itu, kita bisa membaca keseluruhan isi teks. Tetapi karena ini teksnya agak panjang, jadi kita baca yang pokok-pokoknya saja atau ide pokoknya saja di setiap paragraf, asalkan kita bisa mengetahui inti pembahasan dari setiap paragraf tersebut. Kita ke paragraf pertama. Pertumbuhan ekonomi dunia secara agregat cenderung meningkat. Hal ini membawa implikasi kepada peningkatan aktivitas ekonomi Asia Pasifik. World Economic Forum itu memprediksi bahwa kawasan ini akan menjadi leader bagi kawasan lain dalam kurun waktu 2 dekade mendatang. Cukup sampai sini kita sudah menemukan intinya bahwa pertumbuhan ekonomi dunia secara agregat cenderung meningkat. Lanjut ke paragraf kedua. Indonesia sebagai negara kepulauan di Asia Pasifik diyakini oleh Bank Pembangunan Asia dan Bank Dunia akan memegang peranan kunci dalam pertumbuhan kawasan Asia Pasifik sebagaimana prediksi WEF tersebut. Hal ini sangat beralasan. Alasannya tidak perlu, intinya kalimat 5 ini prediksi WEF Indonesia itu bisa jadi akan memegang peranan kunci dalam pertumbuhan kawasan Asia Pasifik. Lanjut ke paragraf ketiga. Apabila dibandingkan dengan negara lain, kontributor sektor kelautan Indonesia masih relatif rendah. Beberapa negara seperti RRC, Amerika Serikat, dan Norwegia, dan seterusnya. Tidak perlu kita baca, intinya di kalimat 8 ini mengatakan bahwa kontribusi sektor kelautan Indonesia masih relatif rendah, dibuktikan dengan beberapa contoh negara yang kontribusi sektor kelautannya sudah melebihi 30%. Kemudian ke paragraf terakhir. Namun demikian, jika dikaji secara menyeluruh, sektor kelautan mempunyai prospek cukup besar dalam sumbangannya terhadap pembangunan nasional. Selain mengalami kenaikan yang cukup besar dibandingkan dengan sektor lainnya, nilai PDB sektor kelautan sejak tahun 1995 memperlihatkan peningkatannya. Kalau setelah kita baca, pada intinya teks ini membahas bahwa sektor kelautan Indonesia itu meningkat dan memiliki peranan kunci dalam pertumbuhan ekonomi dan juga merupakan memiliki prospek yang cukup besar dalam pembangunan nasional. Jadi bisa jadi simpulannya akan berkaitan dengan prospek kelautan Indonesia yang semakin meningkat atau semakin baik. Kita ke opsi yang A. Aktivitas kelautan Indonesia akan menjadi leader bagi kawasan lain dalam 2 dekade mendatang. Ini ada, tetapi ini hanya ada di paragraf pertama. Nah, sedangkan simpulan itu harus memuat keseluruhan isi paragraf, sedangkan A ini hanya ada di paragraf pertama. Leader, ini cocok ya, leader itu ada di paragraf pertama. Berarti bukan opsi yang A. Opsi yang B. Saat ini sektor kelautan masih relatif rendah sumbangannya dalam PDB nasional Indonesia.
Oke, ini juga ada tetapi hanya dijelaskan di paragraf ketiga, berarti bukan opsi yang B. Opsi yang C, keluasan wilayah laut dan keanekaragaman hayati menjadi andalan sektor kelautan Indonesia. Oke, ini juga tidak memuat keseluruhan isi teks, hanya ada di hanya ada di paragraf ketiga. Lanjut, pengembangan sektor kelautan Indonesia akan memiliki prospek penting di kawasan Asia Pasifik. Nah, ini tepat. Kenapa? Karena sesuai yang kita baca tadi, ini memuat keseluruhan inti setiap paragraf dalam teks, yang mana di paragraf pertama mengatakan bahwa kawasan Indonesia akan menjadi leader bagi kawasan lain. Kemudian di paragraf kedua, Indonesia diprediksi akan memegang peran kunci. Kemudian di paragraf ketiga, ya dikatakan memang kontribusi sektor kelautan Indonesia memang masih relatif rendah, tetapi di paragraf selanjutnya mengatakan bahwa jika dikaji secara menyeluruh, sektor kelautan itu mempunyai prospek yang cukup besar. Artinya, opsi yang D ini menggambarkan keseluruhan paragraf yang ada di teks tersebut atau di bacaan tersebut. Berarti untuk soal nomor 30, opsi yang paling tepat adalah opsi yang D. Kita baca opsi yang E. PDB nasional dari sektor kelautan lebih rendah daripada RRC, Amerika, dan Norwegia. Oke, ini memang ada tapi hanya ada di paragraf ketiga. Berarti bukan opsi yang D, opsi yang E juga. Oke, lanjut soal nomor 31. Tujuan penulisan teks tersebut adalah, teksnya sudah kita baca, jadi langsung kita analisis saja masing-masing opsi jawaban. Ke opsi yang A, memaparkan perbandingan sektor kelautan RRC, Amerika Serikat, Norwegia, dan Indonesia. Ini memang ada, tetapi ini hanya ada di paragraf ketiga. Berarti jika seperti itu, bukan opsi yang A jawabannya. Kenapa? Karena tujuan penulisan teks itu harus memuat inti keseluruhan yang ada yang dibahas dalam setiap paragraf dalam sebuah teks atau bacaan. Kemudian opsi yang B, memaparkan peran sektor kelautan yang memiliki prospek cukup besar terhadap pembangunan nasional. Nah, ini tepat. Kenapa? Karena dari setiap paragraf membahas terkait dengan sektor kelautan, mulai dari sektor Indonesia yang diyakini sebagai peranan kunci, kemudian di paragraf ketiga ada yang pembandingan dari beberapa negara terkait dengan sektor kelautan mereka terhadap PDB nasional. Kemudian di paragraf terakhir, yang mana mengkaji secara menyeluruh bahwa sektor kelautan itu mempunyai prospek cukup besar dalam sumbangannya terhadap pembangunan nasional. Berarti kemungkinan soal nomor 31 ini, opsi yang paling tepat adalah opsi yang B, tapi kita simpan dulu. Opsi yang C, meyakinkan pembaca bahwa sektor kelautan akan berperan penting bagi pertumbuhan ekonomi. Oke, ini memang ada, tetapi ini tidak menggambarkan keseluruhan isi teks. Atau opsi yang C ini kurang kompleks. Kemudian opsi yang D mendeskripsikan peningkatan persentase sektor kelautan dari tahun 1995 sampai dengan 1998. Nah, ini ada, tapi hanya ada di kalimat terakhir, paragraf terakhir, berarti bukan opsi yang D. Opsi yang E, membandingkan persentase produk domestik bruto atau PDB dari berbagai lapangan usaha di Indonesia. Oke, berbagai lapangan usaha di Indonesia. Nah, ini tidak ada satupun dijelaskan di setiap paragraf, tetapi hanya ada dijelaskan dalam tabel. Nah, jika seperti itu, jika ada di dalam tabel tetapi tidak ada dalam teks, maka bukan merupakan tujuan penulisan. Nah, berarti untuk soal nomor 31, opsi yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu memaparkan peran sektor kelautan yang memiliki prospek cukup besar terhadap pembangunan nasional. Lanjut, soal nomor 32, judul yang tepat untuk isi teks tersebut adalah, judul. Judul itu harus berkaitan dengan inti pokok atau inti pembahasan yang dibahas dalam teks. Karena teksnya tadi kita sudah baca, jadi tidak perlu kita baca ulang, langsung kita analisis masing-masing opsi jawaban. Opsi yang A, kawasan Asia Pasifik sebagai penggerak utama. Oke, ini salah. Kenapa? Karena tidak dijelaskan dalam teks. Lanjut opsi yang B, prospek sektor kelautan di Indonesia. Nah, kalau kita lihat dan setelah kita baca opsi yang B ini, bisa jadi jawabannya. Kenapa? Karena pada intinya, teks ini membahas terkait dengan sektor kelautan, khususnya Indonesia. Apalagi dibuktikan dengan prediksi WEF, yang mana Indonesia sebagai negara kepulauan di Asia Pasifik akan memegang peranan kunci dalam pertumbuhan kawasan Asia Pasifik. Kemudian diperkuat lagi dengan
Alasannya yang mengingat studi yang dilakukan oleh IPB menunjukkan bahwa hingga tahun 1998 sektor kelautan khususnya Indonesia itu menyumbang 20,6% produk domestik bruto. Walaupun ada di paragraf ketiga membahas terkait dengan perbandingan beberapa sektor kelautan dari beberapa negara, tetapi ini hanya merupakan kalimat tambahan atau kalimat penjelasan dari apa yang dijelaskan di paragraf-paragraf sebelumnya terkait dengan sektor kelautan Indonesia. Berarti kemungkinan jawabannya adalah opsi yang B, tapi kita simpan dulu opsi yang C, perbandingan sektor kelautan di beberapa negara. Oke, ini ada tetapi hanya ada di paragraf ketiga. Opsi yang D, peran sektor kelautan dalam pembangunan nasional. Oke, ini memang ada, tetapi ini tidak memuat inti keseluruhan isi teks, karena pada intinya teks ini membahas terkait dengan peran sektor kelautan khususnya di Indonesia. Lanjut opsi yang E, aktivitas kelautan di kawasan Asia Pasifik. Oke, bukan opsi yang E juga. Berarti untuk soal nomor 32, opsi yang paling tepat adalah opsi yang B, yaitu prospek sektor kelautan di Indonesia. Oke, lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 32. Di sini teksnya sudah ada tabel saya sediakan. Kenapa? Karena pertanyaannya berkaitan dengan tabel. Kita baca dulu pertanyaannya atau soalnya. Simpulan keseluruhan isi tabel dalam teks tersebut adalah, oke, berarti kita analisis masing-masing opsi jawaban dan kita sesuaikan dengan apa yang ada pada tabel. Opsi yang A, persentase PDB semua lapangan usaha menurun setiap tahun. Kalau kita lihat semua lapangan usaha itu tidak menurun setiap tahun. Kenapa? Karena ada sektor kelautan yang malahan meningkat setiap tahun. Berarti bukan opsi yang A jawabannya. Opsi yang B, setiap tahun sektor jasa menjadi kontributor terbesar PDB. Oke, sektor jasa. Kalau kita lihat memang sektor jasa ini menjadi kontributor terbesar PDB, apalagi angka-angkanya antara 40 sampai 50. Oke, berarti bisa jadi opsi yang B, tapi kita simpan dulu opsi yang C. Persentase PDB sektor jasa berkecenderungan menurun. Sektor jasa, oke, kalau kita lihat memang cenderung menurun dari 50, 47, 42, dan 41. Berarti opsi yang C ini juga kemungkinan jawabannya. Kita simpan dulu opsi yang D. Persentase PDB sektor kelautan meningkat setiap tahun. Oke, kelautan memang meningkat setiap tahun, berarti kemungkinan opsi yang D juga jawabannya kita simpan dulu. Opsi yang E, peringkat lapangan usaha penyumbang PDB setiap tahun tetap. Apakah tetap? Tentu ini salah, karena ada fluktuatif, ada yang menurun, ada yang meningkat. Kemudian, kita di sini kita sudah ada 3 pilihan, pilihan B, C, atau D. Nah, kalau kita lihat yang paling menggambarkan simpulan keseluruhan isi tabel adalah opsi yang D, yaitu persentase PDB sektor kelautan meningkat setiap tahun. Apalagi teks-teksnya itu membahas terkait dengan sektor kelautan. Jadi sektor lainnya itu hanya merupakan keterangan tambahan. Lanjut soal yang terakhir, soal nomor 34, kelemahan isi teks tersebut adalah, oke, kita analisis masing-masing opsi jawaban ke opsi yang A. Peran kunci sektor kelautan tidak disertai contoh yang konkret. Oke, apakah memang peran kunci sektor kelautan itu tidak disertai contoh yang konkret? Kalau kita lihat di teks ini sudah disertai contoh yang konkret, apalagi ditambah dengan perbandingan beberapa negara terkait dengan sektor kelautannya masing-masing. Berarti bukan opsi yang A, opsi yang B. Peningkatan PDB dari sektor kelautan tidak dijelaskan. Oke, ini sudah dijelaskan ya, apalagi ditambah dengan tabel tadi, dijelaskan dari setiap tahun. Berarti bukan opsi yang B juga. Opsi yang C, potensi keragaman hayati laut Indonesia tidak dijelaskan. Oke, ini opsi yang C ada di kalimat 11. Kita baca dulu. Indonesia yang mempunyai wilayah cukup luas yang dikenal dengan potensi keanekaragaman hayati laut yang tinggi, kontribusi ekonomi sektor kelautan pada tahun 1998 sebesar 20,6% dari PDB nasional. Oke, di kalimat selanjutnya dan di kalimat sebelumnya tidak ada membahas lagi terkait dengan potensi keragaman hayati laut. Berarti memang kemungkinan kelemahan isi teks tersebut adalah opsi yang C ini, potensi keragaman hayati laut Indonesia tidak dijelaskan. Tapi kita simpan dulu. Opsi yang D, isi tabel tidak mendukung teks sebelum atau sesudahnya. Ini sudah pasti salah, karena kalau kita baca tadi tabelnya sudah
tepat apalagi diperkuat dengan sektor kelautan yang selalu meningkat setiap tahun. Berarti bukan opsi yang D juga jawabannya, opsi yang E, prospek kelautan Indonesia yang cukup besar tidak dijelaskan. Oke, ini dijelaskan prospek kelautan Indonesia, dijelaskan di mana? Dijelaskan di paragraf kedua bahwa kemungkinan Indonesia yang sebagai negara kepulauan di Asia Pasifik diyakini akan memegang peranan kunci, apalagi dibuktikan dengan studi yang dilakukan oleh IPB bahwa hingga tahun 1998 sektor kelautan itu menyumbang 20,6% produk domestik bruto atau PDB nasional. Berarti bukan opsi yang E juga. Jadi jika seperti itu, maka untuk soal nomor 34, kelemahan isi teks tersebut adalah opsi yang C, yaitu potensi keanekaragaman hayati laut Indonesia tidak dijelaskan. Oke, karena soal 34 sekaligus soal terakhir setelah kita bahas, jadi untuk pembahasan soal kali ini terkait dengan literasi bahasa Indonesia cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal atau pembahasan materi lainnya. Terima kasih.